Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib, yang kami hormati Al-Ustadz Azrai Muhammad Azrai hafizallahu ta'ala, dan kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami mewakili pengurus Masjid Imam Asy-Syafi'i Kandis. Sebelum kita melaksanakan sholat Id, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kaum muslimin. Pertama, alhamdulillah untuk informasi kurban kita tahun ini berjumlah, untuk sapi berjumlah 4 ekor dan kambing 8 ekor. Alhamdulillah untuk kupon kita sudah bagikan. Insyaallah kupon yang kita sebar ini sejumlah 400 kupon. Adapun kami sampaikan dari panitia menyampaikan bahwa bagi ikhwan-ikhwan kita yang sekiranya belum mendapatkan kupon, harapan nanti bisa menghubungi panitia kurban Pak Witno agar dicatat. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti akan berikan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, insyaallah kita juga akan mengadakan sholat Jumat nanti di Masjid Imam Asy-Syafi'i. Untuk itu kami berharap kepada kaum muslimin, relawan Masjid Imam Asy-Syafi'i, agar nanti kita bisa bersama melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bersama kita selesaikan, kita targetkan pukul 11.30 sudah selesai. Adapun pembagian daging kurban insyaallah kita laksanakan nanti setelah sholat Jumat atau setelah makan siang persisnya. Mudah-mudahan kita bisa selesai. Untuk itu kami mengajak kaum muslimin, nanti setelah sholat Idul Adha, kita panitia sudah menyediakan sarapan pagi. Harapannya nanti bisa bersama kita sarapan dengan Ustadz insyaallah. Adapun bapak-bapak yang mungkin tidak diizinkan untuk sarapan karena mungkin sudah disiapkan istrinya di rumah masing-masing, kalau tak makan nanti payah tak bisa keluar, maka silahkan Bapak Ibu, silahkan kalau mau sarapan di rumah, tapi ya jangan berlama-lama, kami butuh tenaganya insyaallah. Baik, insyaallah nanti setelah Jumat akan kita bagikan daging. Untuk itu kepada sahibul kurban, agar terlebih dahulu nanti dari panitia membagikan kurban sahibul kurban dulu, baru jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan harapannya bisa tepat waktu datang ke Masjid Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, panitia kurban dan relawan kita selesaikan nanti insyaallah dengan bergotong royong bersama membersihkan masjid kita. Terakhir perlu kami sampaikan, untuk yang bertindak sebagai khotib sekaligus mengimami sholat Idul Adha pada kesempatan kali ini, kepada beliau Ustadz Muhammad Azrai hafizullah ta'ala, dengan materi khutbah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk itu mari kita dengarkan, kita belajar. Bagi ayah bunda, bapak ibu semuanya, kaum muslimin yang mempunyai anak kecil, harapannya bisa mengkondisikan lebih baik. Baik, langsung saja kepada Ustadz Muhammad Azrai hafizullah ta'ala. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah.
Syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استقيموا سووا صفوفكم. Digeser anak-anak lagi Pak. Jadi yang 3 di belakang imam yang sudah dewasa dan berilmu. Atimu saf al-awwal fal-awwal, sempurnakan saf di depannya terlebih dahulu. Tarasu, bersentuhan kakinya, jangan ada furjah, kosong safnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته
ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، الحاضرين والحاضرات، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, kaum muslimin, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah menyempurnakan karunia-Nya untuk kita semua. Sampai pada hari ini seluruh dunia udaranya terisi oleh lantunan suara takbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga lisan kita pun tak pernah kosong dari zikir, takbir, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa pula Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke khutbah, isi pembahasan pesan untuk kita semua, khatib ingin menyampaikan bahwa qadarullah ma syaa fa'al. Salat barusan yang telah kita lakukan di rakaat kedua terlewatkan 5 takbirnya, dan itu telah disampaikan oleh para ulama bahwa bila takbir di dalam salat Aid terlewatkan yang 7 atau yang 5, maka salat tetap sah. Jadi semoga tidak ada polemik pembicaraan setelah salat Aid yang kita lakukan. Jadi itu yang disampaikan oleh para ulama, karena takbir di dalam salat Aid adalah sunnah, namun qadarullah terlupakan, dan di dalam Islam rufi'al qalam, dimaafkan, kemudian diangkatkan pena catatan terhadap orang yang terlupa salah satunya. Kaum muslimin jemaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi momen Aidul Adha, kalau kita bahas semuanya dari awal sampai akhirnya, maka semuanya ini pasti akan mengarah ke peristiwa yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kalau kita ingin buka semua peristiwa yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka pembahasannya takkan tercukupi oleh waktu kita yang singkat dan mulia ini. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Idul Fitri, Idul Adha afwan, peristiwa Idul Adha, kurban, manasik haji, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang hari ini, di hari yang mulia ini yang kita lakukan, dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, itu semua kembali kepada Nabi Ibrahim. Peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail. Namun semuanya ini ada satu kesamaan di sana. Ada sebuah atau sesuatu yang hadir di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan inilah yang menjadi pengsukses semua manasik ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sehingga ini pula menjadi sunnah, menjadi cara kita beragama, cara kita meluapkan, meluangkan, menumpahkan, mengekspresikan bagaimana kebahagiaan kita di hari yang mulia dan besar ini. Kesamaan itu tak lain adalah tentang iman. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam hadir di tengah mereka berdua, yaitu iman. Iman yang luar biasa subur di tengah-tengah mereka, sehingga terjadilah semua yang telah kita ketahui. Di antaranya 3 hal yang ingin kita coba renungi, yang ingin kita coba tadabburi. Bagaimana iman itu subur di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bahkan dalam situasi apapun, bagaimanapun, segenting apapun.
Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya Nabi Ismail beserta dengan ibunda Nabi Ismail Hajar, dibawalah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Mekah. Lalu sampailah di dekat Ka'bah, kemudian di dekat sumur Zamzam. Di sekitaran situ, wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua, anak dan istrinya, ditinggalkan di sana, lalu dititipkan untuk mereka berdua satu kantong kurma dan satu kantong minuman. Cuman itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pun berbalik ke belakang meninggalkan mereka berdua. Lalu istrinya, lalu ibunda Nabi Ismail memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, "Aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi allazi laisa fihi insun wala syai'?" Kemana engkau mau pergi? Kemana engkau mau pergi wahai Ibrahim? Dan engkau tinggalkan kami di tempat ini, di lembah ini, di daerah ini yang tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu apapun. Kau tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim, mau kemana engkau pergi? Qalat dzalika miraran. Hajar mengatakan itu berulang kali, berkali-kali. Ternyata reaksi Nabi Ibrahim la yaltafit, tak menoleh sedikit pun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tak menoleh sedikit pun. Lalu tiba-tiba Hajar dengan imannya pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini wahai Ibrahim? Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita agak sedikit sabar dengan turunnya rahmat Allah yang mulia ini. Jadi seorang istri ditinggalkan oleh sang suami di tengah daerah yang seperti itu, tak ada satu orang pun dan tak ada satu benda apapun di sana. Lalu pertanyaan yang keluar dari lisan seorang istri, seorang Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah ini Allah yang suruh engkau seperti ini wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Itulah baru reaksi satu-satunya reaksi Nabi Ibrahim, iya. Lalu setelah itu dijawab lagi oleh Hajar, ibunda Nabi Ismail, "Idzan la yudhi'una." Tsumma raja'at. Lalu Hajar pun mengatakan, kalau begitu, kalau memang begitu Allah yang perintahkan di sini, yang melakukan seperti ini, yang engkau lakukan seperti ini, kalau ini adalah perintah Allah, idzan la yudhi'una, maka sesungguhnya jadi, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan mempersulit kami. Allah tidak akan membuat kami tersiksa. Kalau inilah perintah Allah, idzan la yudhi'una. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu peristiwa ini dari tiga peristiwa yang ingin kita renungi ini. Yang pertama, jadi dari peristiwa ini, ayah mana yang sanggup meninggalkan anaknya masih kecil di tempat antah berantah, tak ada sesuatu apapun di sana, tak ada orang, tak ada kehidupan, tak ada kebun, tak ada apapun di sana, sebagaimana ditanyakan oleh ibunda Nabi Ismail tadinya, "Kau tinggalkan kami di tempat yang tak ada orang, tak ada apapun di sini." Ayah mana yang sanggup melakukan itu? Lalu ibunda mana? Lalu anak mana yang rela menerima itu semua? Kok bisa itu terjadi pada Nabi Ibrahim dan pada Nabi Ismail dan ibundanya? Tak lain kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah iman. Iman hadir di tengah-tengah mereka. Iman tumbuh dan subur di tengah-tengah mereka. Mereka sangat memahami, Nabi Ibrahim memahami, istrinya memahami, bahwasanya kalaulah Allah sudah menentukan seperti itu adalah perintah Allah, maka tak ada yang sia-sia di sana, tak akan ada yang celaka di sana, tak akan ada yang rusak di sana. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka memahami bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini melainkan Allah telah jamin rezeki mereka. Allah lah yang telah menentukan bagaimana karunia-karunia yang akan Allah berikan kepadanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
iman itu hadir di hati mereka, iman itu hadir di keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka paham ini adalah datangnya dari Allah. Kemudian, dan itu memang sangat nyata. Bukankah seluruh kita, seluruh manusia lahir tanpa ada busana satupun? Semua anak lahir dalam keadaan tanpa membawa apapun. Tak pernah ada satu anak pun lahir lalu lahir pula di sampingnya sertifikat tanah. Tak ada satu anak pun yang lahir di sampingnya ada BPKB mobil. Tidak ada. Tak ada satu anak pun lahir di sampingnya ada buku rekening ini dan itu. Tidak ada. Semua kita lahir dalam keadaan nol materi dunia ini. Nol. Tapi walhamdulillah semuanya hidup. Bahkan kerabat kita, teman kita tak sedikit, teman kecil kita dalam keadaan yatim piatu. Tak ada satupun mereka mati kelaparan. Bahkan mereka hidup menjadi orang sukses sekarang ini. Apa yang terjadi? Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh pun tak pernah mereka digalaukan, digundahkan, dirisaukan oleh masalah dunia ini. Tak pernah. Tak pernah satupun mereka risau terhadap dunia ini. Tak pernah mereka risau terhadap rezeki ini. Karena mereka yakin, para ulama pun seperti itu. Mereka yakin rezeki setelah Allah telah Allah atur. Tapi surga dan neraka, di sinilah baru kekhawatiran. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka syibta ya Rasulullah." Engkau sudah beruban wahai Rasulullah. Abu Bakar melihat uban tumbuh di keningnya, di rambut depannya Rasulullah. Engkau beruban wahai Rasulullah. Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang membuat aku beruban adalah kandungan dari surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Amma Yatasaalun, surah Idza Syamsu Kuwirat. Maka para ulama pun mensyarahkan hadis ini bahwa umumnya uban itu tumbuh dengan kerisauan-kerisauan yang terjadi. Pemikiran-pemikiran yang banyak umumnya terjadi seperti itu. Sehingga Abu Bakar pun menanyakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah ternyata juga tumbuh uban. Lalu ternyata jawaban dari Rasulullah yang menumbuhkan ubannya tadi penyebabnya adalah bukan tentang dunia ini, bukan tentang tanah, bukan tentang uang, bukan tentang dinar dan dirham, bukan tentang tekanan orang kafir, bukan tentang serangan orang-orang Romawi, bukan tentang bagaimana di perang Uhud, bukan. Betapa banyak peristiwa-peristiwa sulit yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak, sangat banyak. Tetapi jawaban Rasulullah ternyata yang menjadi kerisauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nantinya menyebabkan tumbuhnya uban tadi ternyata adalah renungan, tadaburan terhadap kandungan surah Hud, surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, Amma Yatasaalun dan Idza Syamsu Kuwirat, yang mana isinya adalah tentang bagaimana kabar-kabar dari Allah tentang akhirat, tentang hari kiamat dan tentang neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi kerisauannya orang-orang saleh, para nabi terdahulu. Tentang dunia mereka tak pernah risau sedikit pun. Maka kaum muslimin, peristiwa pertama ini di sini isyarat pelajaran untuk kita bahwa di peristiwa Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di tempat yang tak ada kehidupan di sana, padahal menurut logika manusia tak ada orang, tak ada apapun, tetapi tetap mereka terima dan mereka jalani. Kenapa? Iman hadir di tengah mereka. Kemudian yang kedua, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala Nabi Ismail telah mulailah beranjak dewasa, sudah bisa bekerja, sudah bisa menolong dan seterusnya. Qala ya bunai, lalu Nabi Ibrahim pun berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku tersayang, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, bahwa aku menyembelih engkau, fanzur madza tara, lihatlah anakku, bagaimana pandangan pendapat engkau wahai anakku. Dijawab oleh Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku tersayang, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada engkau, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau niscaya akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dimuliakan Allah, peristiwa Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih Nabi Ismail. Kaum muslimin dimuliakan Allah, ayah mana yang sanggup melakukan itu?
Lalu anak mana yang sanggup menerima itu? Ayah mana yang sanggup melakukan itu? Anak mana yang sanggup menerima itu? Tetapi ternyata dialog mereka langsung selesai tanpa ada pertimbangan. Nanti dulu ayah, kau pertimbangkan 3 hari. Enggak ada. Begitu dapat berita dari sang ayah, langsung Nabi Ismail pun menerimanya. Tak cuman dialog. Di dalam ayat lainnya Allah ceritakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, lalu telah membaringkan Nabi Ismail tadi ke arah miring sebagian, ke arah sebelah tubuhnya. Jadi kaum muslimin, ini bukan dialog pembicaraan saja, bukan dialog percakapan saja peristiwa ini. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam telah dibaringkan oleh Nabi Ibrahim, akan dilaksanakan penyembelihan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim gemetaran, Nabi Ibrahim meneteskan air mata, Nabi Ismail ketakutan. Tidak ada. Kok bisa terjadi wujud seperti itu kaum muslimin? Apa yang hadir di tengah mereka? Apa yang hadir di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sehingga sang ayah tadi melakukan itu, sang anak pun menerima itu, lalu tanpa ada keraguan yang hadir di sana? Tak ada keraguan di sana sedikit pun. Apa yang hadir di sana? Itulah iman. Itulah iman kaum muslimin. Maka iman ini tatkala hadir di tengah-tengah seseorang, pada hati seseorang, genting apapun yang ada di depannya itu enggak ada artinya. Maka itulah yang dilalui oleh orang-orang saleh terdahulu. Mereka berada di peristiwa-peristiwa sulit, mereka diperangi sampai seolah bumi itu bergoncang seolah bumi itu. Bagaimana para sahabat Nabi pun seperti itu juga, disiksa, dihina, diperang, dikepung, ada lagi dimutilasi. Allahu Akbar. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang saleh pun mereka menjalani kesulitan tadi mirip dengan Nabi Ibrahim tadi, tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada ketakutan sedikit pun, tanpa ada kesedihan sedikit pun. Kenapa? Itulah hadirnya iman di dalam hati seseorang tadi. Itu peristiwa yang kedua kaum muslimin, bahwa iman tadi pun hadir lagi di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kemudian di peristiwa yang ketiga, bahwa lanjutan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi Ismail sudah besar, sudah jadi pemuda, dan beliau pun telah menikah. Nabi Ismail pun telah berumah tangga, lalu beliau pun memiliki seorang istri. Lalu datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Nabi Ismail. Datanglah Nabi Ibrahim ke rumah Nabi Ismail, lalu didapatinya di rumah tadi tak ada Nabi Ismail alaihissalam, yang ada adalah istri Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail, namun bertemu dengan istrinya Nabi Ismail, tidak dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim pun bertanya, "Aina zawjuki?" Mana suami engkau? Dijawab oleh sang istri, "Kharaja yabtaghi lana." Beliau pergi keluar mencari karunia, mencari rezeki untuk kami. Sedang berusaha, bekerja, berburu. Beliau sedang keluar. Lalu Nabi Ibrahim pun melanjutkan pertanyaannya kepada sang istri. "Tsumma sala anhu al-'aish." Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada kepada istri Nabi Ismail tentang kehidupannya. Bagaimana kehidupannya, bagaimana ekonominya? Dijawab oleh sang istri, "Nahnu bi syarrin, nahnu fi dhiqin wa shiddatin fasyakat ilaihi." Lalu ternyata jawaban sang istri, perhatikan wahai ibu-ibu, kamu wanita perhatikan. Ternyata jawaban dari sang istri, dan ini sangat besar pendidikan dan pelajarannya untuk kaum muslimat. Ternyata begitu Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya ini, "Bagaimana kehidupan kalian?" Dijawablah oleh sang istri, "Nahnu bisyarrin," kami dalam keadaan buruk, fi dhiqin wa syiddah,
kesulitan dan sempit. Sang istri dari Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kepada laki-laki yang tak dia kenal, walaupun secara maknawinya di sini adalah mertuanya, tapi dia tak kenal dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ceritakan, kehidupan kami, ekonomi kami sulit, kami dalam keadaan sempit. Itu diceritakannya kepada laki-laki yang dia tidak kenal. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun izin pamit, lalu mengatakan, fa idza jaa zaujuki, wahai fulanah, nanti kalau datang suamimu, faqra'i alaihi salam, lalu sampaikanlah kepadanya salam. Wa quli lahu, dan katakanlah kepada suamimu nanti, wahai fulanah, yughayyir atabata babihi, hendaknya dia mengganti tiang pintunya ini. Lalu Nabi Ibrahim pun pulang. Tak berapa lama kembalilah Nabi Ismail. Begitu Nabi Ismail datang kembali ke rumahnya, diceritakan oleh sang istri, tadi ada seorang laki-laki yang datang, cirinya begini begitu, lalu dia menyampaikan salam kepada engkau. Nah, ada dia titip pesan, kata Nabi Ismail. Ada. Apa pesannya? Pesannya agar engkau mengganti tiang pintu. Lalu apa kata Nabi Ismail? Zaka abi wa qad amarani an ufariqaki ilhaqi bi ahliki. Itu tadi, laki-laki itu adalah ayahku, kata Nabi Ismail. Dan sesungguhnya dia memerintahkan kepadaku dengan isyarat itu tadi untuk menceraikan engkau, untuk berpisah dengan engkau. Silakan kamu kembali ke keluargamu, wahai istriku. Diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian di kali berikutnya Nabi Ibrahim datang lagi menjenguk anaknya yang tercinta ini, putranya yang mulia ini. Sama peristiwanya. Begitu sampai di rumah, Nabi Ismail tidak berada di rumah. Lalu bertemu dengan istrinya Nabi Ismail. Ternyata adalah istri yang kedua, istri setelah diceraikannya istri pertama tadi. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istrinya tadi, bagaimana keadaanmu? Dijawab oleh istrinya yang baru ini, bahwa kami dalam keadaan yang baik. Bagaimana kehidupanmu, kehidupan kalian? Kehidupan kami alhamdulillah dengan penuh kesyukuran. Diceritakan bagaimana legowonya, bagaimana syukurnya, bagaimana menerima apa yang telah Allah tentukan. Disampaikan seperti oleh sang istri. Lalu begitu mau pulang, Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan pesan, idza ja'aki zaujuki, kalau datang kepada engkau suamimu nanti, faqra'i alaihi salam, maka sampaikanlah untuk suamimu salam. Wa murihi an yusbita atabata babihi, dan suruhlah suamimu untuk menjaga, untuk mengokohkan, merawat, menjaga tiang pintu ini. Lalu setelah itu tak berapa lama Nabi Ibrahim tadi pergi, Nabi Ismail pun pulang. Diceritakanlah telah datang seorang laki-laki begini dan begitu. Apa pesannya? Lalu dipesankannya untuk menjaga tiang pintu ini, rawat tiang pintu ini. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, dzaka abi, itu adalah ayahku, wa antal atabah, wa anti al atabah, dan kamulah tiang pintu itu. Amaroni an umsikaki, ayahku memerintahkanku, dia memerintahkanku untuk menjaga engkau, mengokohkan engkau. Wahai kaum muslimat, wahai kaum wanita, hal ini terjadi hari ini di seluruh dunia. Kaum muslimat hari ini luar biasa. Keadaan-keadaan di rumahnya dia expose, dia curhatkan ke sana ke sini, dia ceritakan, dia share, dia posting ke sana ke sini. Ini sangat luar biasa terjadi di kalangan kaum muslimat hari-hari ini. Maka kaum muslimin, ternyata peristiwa itu juga telah terjadi di keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ismail. Tapi perhatikan apa keputusan dari seorang Nabi Ibrahim. Pesannya ini tadi bukanlah pesan yang didorong oleh ego, oleh emosi, oleh perasaan, bukan. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang Rasulullah, kekasih Allah, seorang Khalilullah, kekasih Allah, utusan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam jangan dipandang dalam peristiwa ini sebagai seorang ayah saja, bukan. Tapi Nabi Ibrahim dalam hal ini dan semua peristiwa yang telah Allah ceritakan dan Nabi ceritakan, ini kandungannya, latar belakangnya
seorang rasul, seorang utusan Allah, kekasih Allah. Jadi jangan kita pandang hanya sebagai seorang ayah Nabi Ismail, bukan, tapi beliau kita pandang sebagai seorang utusan Allah, kekasih Allah. Nah, apa keputusan seorang kekasih Allah ini yang tak main-main, yang Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahkan malaikat maut pun sempat ragu untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim alaihissalam, gara-gara dia ingat bahwa Nabi Ibrahim tadi mengatakan, araita khalilan yumitu khalilahu. Malaikat maut, kau pernah lihat kekasih mematikan kekasihnya? Barulah kaget malaikat maut. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, bagaimana dia mau mematikan kekasih Allah? Lalu dia kembali kepada Allah melapor lagi. Lalu Allah pun perintahkan kepada malaikat maut untuk sampaikan, araita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi. Pernahkah kau lihat kekasih yang tak mau berjumpa dengan kekasihnya? Begitu disampaikan tadi kepada Nabi Ibrahim, ala faqbidni, kalau gitu sekarang cabut nyawaku. Nabi Ibrahim kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak seorang wanita yang suka mengumbar-umbar permasalahan rumah tangganya, disuruhnya untuk diceraikan langsung, disuruhnya untuk dikembalikan kepada keluarganya. Maka ini bukan masalah sepele, kaum muslimat, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga kita sebagai ayah, sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga, kita didiklah anak kita, putri-putri kita, bahwasanya ini adalah hal yang sangat terlarang. Bahkan Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya orang-orang yang asyarrun nasi yaumal qiyamah, kedudukannya sangat buruk nanti di hari kiamat, adalah rajulun yufdi imra'atahu fatufdi ilaihi thumma yunshiruha bainan nas, yaitu seorang laki-laki yang dia bergaul, dia bermuamalah sampai ke titik hubungan biologis dengan istrinya. Setelah itu lalu dia keluar, sang suami tadi, diceritakannya keadaan rumah tadi, keadaan ranjangnya tadi, apa yang dia lalui dengan istrinya, dia ceritakan ke orang-orang lain. Inilah manusia yang paling buruk nanti di hari kiamat. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum wa iyyakunna jami'an, maka peristiwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail dan menantunya tadi, pelajaran yang luar biasa. Seorang istri jangan sampai mengekspos, memposting, menceritakan hal rumah tangganya, kesulitan-kesulitannya. Seorang istri wajar dan normal ketika dia mengeluh tentang kehidupan dunia, dia ceritakan ke suaminya, normal. Tetapi ketika dia ceritakan ke orang lain, ini baru abnormal, ini baru tidak normal, ini baru tidak sesuai tuntunan syariat kita. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk dikembalikan kepada keluarganya, untuk diganti tiang pintu tadi. Lalu kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita. Kenapa Nabi Ismail begitu mendapatkan kabar dari Nabi Ibrahim untuk ganti tiang pintunya, langsung dia ganti. Lalu diperintahkan untuk jaga tiang pintunya, langsung dia jaga. Kenapa? Iman. Lagi-lagi iman itu hadir. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak ada menjawab dalam hatinya, nanti dululah. Oh, ini barangkali ayahku kan baru 5 menit dia di sini, nggak nampaknya bagaimana istriku sebenarnya. Oh, ini kan ayahku tadi kan hanya tergesa-gesa saja. Nggak begitu yang ada dalam benak Nabi Ismail alaihissalam, tidak. Tapi Nabi Ismail, kenapa dia langsung eksekusi pesan dari sang ayah? Karena dia tahu bahwa sang ayah kedudukannya adalah Rasulullah, Khalilullah, utusan Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu datang pesan dari sang kekasih Allah Azza wa Jalla, maka selesai. Tak ada lagi di sana pertimbangan-pertimbangan ini dan itu. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi iman muncul di tengah-tengah mereka. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ada dan hadir, tumbuh subur antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan masih banyak peristiwa lainnya, semuanya mengandung iman. Lalu kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal rasanya, mau mereka lakukan, ternyata karena iman. Dan ternyata Allah pun menjamin itu semua. Allah jamin kehidupan, maka Allah jamin pula kehidupan untuk mereka yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang seperti itu tadi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mau melakukan penyembelihan anaknya tadi, iman. Lalu Nabi Ismail mau dia meninggalkan istrinya. Siapa yang tak sayang dengan istri? Tapi ditinggalkan oleh Nabi Ismail. Kenapa? Iman. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman inilah yang harus kita suburkan dalam kehidupan kita. Maka kaum muslimin, hendaknya kita dalam menjalankan perintah Allah, begitu kita bertemu dengan Al-Quran dan hadis,
maka yang kita gunakan adalah iman. Hendaknya kita selalu menjalani perintah Allah dan Rasul dengan iman, juga menjalani dunia ini dengan iman. Jangan sampai kita terus mengagungkan, menuhankan akal, menuhankan perasaan, sehingga di mana-mana dengan akal, dengan perasaan, ketika mau bersedekah dengan akal, ketika mau bersedekah dengan perasaan, ketika ingin berkorban dengan akal, ketika ingin berkorban dengan perasaan. Iman tadi entah kemana perginya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jalanilah, marilah kita jalani pesan-pesan dari Allah dan Rasul dengan iman, juga menjalani dunia ini dengan iman. Fa'tabiru ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, usikum wa iyyakunna bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun wal mu'minat. Tak dipungkiri, hari-hari ini perkembangan teknologi luar biasa, perkembangan intelijensi luar biasa, kecerdasan luar biasa. Lalu kita pun lambat laun sedikit banyak terus terbawa untuk terus menggunakan akal, perasaan, matematika, dan matematika. Apakah orang-orang soleh terdahulu tak punya akal? Apakah orang-orang soleh terdahulu tak punya perasaan? Apakah mereka tak punya matematika? Tidak. Orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para sahabat Rasulullah SAW, mereka punya akal. Mereka cerdas, mereka punya matematika, tetapi mereka jalani hidup ini tidak dengan itu semua. Mereka jalani perintah Allah, lalu menjalani hidup dunia ini tidak dengan mengagungkan akal dan perasaan. Padahal mereka orang cerdas, padahal mereka orang sukses, padahal mereka bisnismen, luar biasa matematika mereka. Tapi mereka memfungsikan iman. Iman itulah yang terus mereka suburkan di tengah-tengah mereka, di dada mereka, di keluarga mereka. Sehingga bila datang pesan dari Allah dan Rasulullah SAW, tak ada keraguan sedikit pun dari mereka. Mereka laksanakan langsung tanpa ada pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Maka kaum muslimin, momen Idul Adha ini, momen kurban ini adalah momen kita untuk mengenang bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersuburkan di tengah mereka iman, sehingga mereka pun menjadi dua orang utusan Allah, orang dekat di sisi Allah yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, lalu di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Begitulah agungnya iman tadi, meninggikan derajat seseorang. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa sairil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa tabi'in wa tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أخرج من أصلابنا أمة متمسكة بسنتك وسنة رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Ustaz.